Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ari Setiawati. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Bats 3 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Berikut kartu peserta saya. Saya siap melakukan ujian praktik kinerja di SMP Bintang Persada Denpasar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Ayu silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat dulu sekelilingnya. Mungkin barangkali ada kertas atau sampah yang berserakan. Tidak. Sudah bersih ya? Sudah. Ya, siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Hari absen terlebih dahulu ya anak-anak. Hari ini mungkin ada yang berhalangan hadir atau hadir semua? Ada Miss Aska karena persembahyangan. Karena persembahyangan. Aska saja ya, yang lainnya hadir semua? Hadir. Oke, berarti rajin-rajin ya semua. Oke, untuk hari ini yang pertama di pembelajaran agama Hindu kita asesmen terlebih dahulu ya. Ada asesmen diagnostik. Untuk asesmennya sekarang Miss Hari kirimkan di WA grup kalian, bisa dicek di HP masing-masing untuk link asesmennya. Ya, semua udah bawa HP kan? Sudah. Oke. Sudah? Sudah? Yang lainnya? Sudah? Oke, jika sudah, untuk HP-nya bisa ditaruh di dekat tempat duduk. Kita lanjut di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari Aste Aishwarya ini, yakni murid dapat memahami pengertian Aste Aishwarya serta bagian-bagian Aste Aishwarya sebagai kemahakuasaan yang widiwasa atau kemahakuasaan Tuhan. Apa sih yang ada di pikiran kalian mempelajari apa sih sekarang ini Aste Aishwarya kayak gitu? Sekiranya ada yang tahu sebelum kita lanjut. Ya, akan mempelajari tentang sifat-sifat kemahakuasaan Tuhan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sifat-sifat kemahakuasaan Tuhan tersebut, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya dengan menenangkan diri terlebih dahulu, yaitu meditasi ya anak-anak ya. Setuju? Setuju. Ya, oke. Ya, semua duduk dengan sempurna, duduk yang baik, dengarkan arah. Ya, sudah anak-anak, sudah lebih rileks mungkin? Sudah lebih siap belajar hari ini? Sudah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran itu, Miss Hari ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama ada, apakah kalian pernah mengalami bencana dalam kehidupan anak-anak? Pernah? Bencana apa misalnya? Banjir. Nah, menurut kalian, dari pertanyaan yang pertama itu kan kita pernah mengalami bencana alam yang terjadi. Sekiranya bencana itu disebabkan oleh apa dan atas kehendak siapa anak-anak? Ada yang bisa menjawab mungkin? Saya Miss. Ya, silakan sih. Jadi banjir itu juga bisa
disebabkan sama manusia. Jadi manusia ini yang suka buang sampah sembarangan, diselokan, nanti sampah-sampahnya itu menumpuk dan airnya itu bakalan nguap. Jadi dia bakalan banjir. Ya, baik sekali jawaban dari Rahayu dan juga Sia. Kenapa bencana tersebut bisa terjadi ya anak-anak ya? Selain dari ulah manusia, juga atas kehendak Tuhan ya. Dari dua pertanyaan ini kita sudah akan mengetahui. Hari ini kita akan membahas apa ya anak-anak ya? Seperti yang Misari bilang tadi, kita akan membahas tentang sifat-sifat Tuhan. Yang di dalam agama Hindu kita sebut dengan Aishwarya. iya, Asta Aishwarya. Apa itu Asta Aishwarya anak-anak? Ada yang bisa membantu membaca di slide mungkin? Kayak Miss. Ya, silakan Deska. Apa itu Asta Aishwarya? Jadi Asta Aishwarya ini tuh dia berasal dari bahasa Sanskerta. Dua katanya yaitu Asta yang berarti 8 dan Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Jadi Asta Aishwarya itu merupakan 8 sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang dilambangkan dengan Padma Asadala yaitu 8 helai bunga teratai yang melambangkan 8 sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Oke. Baik sekali yang disampaikan oleh Rizka ya. Asta Aishwarya itu adalah 8 sifat atau 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Sifat Tuhan yang pertama ada anima, yakni berarti kecil seperti atom, lebih halus bagaikan kehalusan atom yang dimiliki oleh Tuhan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, namun beliau dapat dirasakan. Yang kedua ada lagima. Lagima berasal dari kata lagu, berarti bersifat ringan, lebih ringan dari ether. Nah, yang ketiga, sifat Tuhan yang ketiga ada mahima. Mahima berasal dari kata maha, berarti maha besar. Kemahakuasaan yang widiwasa meliputi segala tempat, tidak ada tempat yang kosong atau hampa. Yang keempat ada prapti. Prapti berasal dari kata prapta, berarti tercapai. Prapti artinya segala tempat tercapai olehnya. Kemana ia hendak pergi, di sana beliau telah ada. Yang kelima ada prakamya. Berasal dari kata prakama, segala kehendaknya pasti akan terjadi. Lanjut yang keenam ada isitwa. Sifat Tuhan yang keenam yaitu isitwa, berasal dari kata isa berarti raja, isitwa berarti merajai segala atau yang maha utama. Lanjut di pembagian yang ketujuh, wasitwa berasal dari kata wasa, berarti menguasai dan mengatasi. Wasitwa berarti paling berkuasa. Dan yang terakhir ada apa? Yatra kama wasayitwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut yatra kama wasayitwa berarti tidak ada yang dapat menentang kehendak dan kodratnya. Nah, itu 8 sifat bagian dari kemahakuasaan Tuhan yang kita sebut dengan Asta Aishwarya. Pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya Miss Hari bagikan terlebih dahulu. Silakan bisa dibuka LKPD-nya kalian. Sebelum kalian ngerjain itu jangan lupa baca petunjuknya ya anak-anak. Di sana ada di garis bawahi untuk aktivitas 1. Aktivitas 1 itu ada tarik garis terkait pembagian dari Asta Aishwarya dan penjelasan dari pembagian tersebut. Terus di aktivitas 2 kalian diberikan studi kasus yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok masing-masing. Mengerjakannya dengan menjawab menggunakan PPT. Sudah bisa mulai langsung dikerjakan aktivitas 1. Oke, mungkin diskusinya bisa membagi tugas. Ada yang mengerjakan jawaban dari aktivitas 1, ada yang membaca coba studi kasusnya. Oke, baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah selesai? Studi kasusnya sudah? Sudah dijawab semua? Ya. Untuk tarik garisnya di aktivitas 1 sudah semua juga? Sudah, oke. Karena sudah semua selesai untuk mengerjakan tugasnya,
Kita lanjutkan dengan presentasi. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, kita mulai dengan kelompok 1. Halo semuanya, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil yang telah kami buat, yaitu tentang Asta Aiswarya. Nah, sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Madezi Cantika Aurelia Pertiwi. Kalian bisa panggil saya Z, saya nomor absen 22. Nah, jadi isi dari PPT yang telah kami buat itu adalah pengertian dari Asta Aiswarya, lalu bagian-bagiannya. Lalu kami mendapatkan studi kasus 1 tentang seseorang bernama Wayan. Di sini kami mendapatkan 3 pertanyaan yang akan kami bahas. Nah, jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami tentang Asta Aiswarya. Terima kasih atas perhatian kalian untuk mendengarkan kami dan juga mau memperhatikan kami mempresentasi. Sebelum kami tutup, apa ada yang mau bertanya? Ya, Dwi? Apakah semua sifat sombong itu akan menghancurkan hidup kita? Terima kasih jawabannya ya. Jadi sifat sombong itu bisa menghancurkan hidup kita karena sifat sombong itu adalah sifat di mana seseorang itu merasa dirinya yang paling hebat. Jadi orang-orang sekitarnya itu akan merasa kesal sama orang ini karena dia selalu mengagung-agungkan dirinya sendiri. Jika suatu hari dia tidak bisa melakukan sesuatu, dia akan minta tolong kepada orang lain. Nah, di situ orang lain tidak mau menolong karena dia sudah merendahkan orang lain karena merasa dirinya itu yang paling hebat. Seperti itu, bisa dimengerti? Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Oke, jadi kami akan tutup. Santi. Terima kasih. Sudah? Untuk kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Dibawa langsung LKPD-nya ya, anak-anak. Om Swastiastu. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat studi kasus 2 yang bertema tentang adanya kegiatan sekolah jeda semester kebersihan. Jadi sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kadari Kade Prameswari, bisa dipanggil Rizka, saya absen 14. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Sangsari, bisa dipanggil Putri, absen 25. Jadi di sini yang pertama kami akan membacakan tentang studi kasus kami. Di SMP Bintang Persada Denpasar sedang dilaksanakan lomba kebersihan kelas untuk serangkaian acara jeda sekolah. Ada kelas yang menang karena semua murid di dalam kelas tersebut kompak juga menjaga kebersihan. Tetapi ada juga kelas yang kalah karena sebagian murid tidak peduli dan beberapa murid yang rajin di kelas tersebut merasa kecewa karena usahanya tidak dihargai. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Akan kami tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Untuk kelompok 1 dan 2 sudah. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Bisa dipersilakan. Om Swastiastu. Halo hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu membuat studi kasus 3. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Rayu Putri, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Dewa Yanita Sari, bisa dipanggil Ita, absen 28. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan studi kasus 3. Pertanyaan yang pertama, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara warga desa dalam studi kasus di atas? Jawaban, perbedaan pendapat terjadi karena adanya perbedaan kemampuan dan cara berpartisipasi antar warga. Warga yang kaya merasa sudah membantu dengan uang, sedangkan warga lain merasa bantuan
tenaga juga penting agar gotong royong terasa adil. Pertanyaan yang kedua, bagaimana konsep Asta Aiswarya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jawabannya yaitu konsep Asta Aiswarya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menumbuhkan sikap saling menghargai kemampuan masing-masing warga. Dalam Asta Aiswarya diajarkan bahwa setiap orang memiliki kekuatan atau kelebihan yang berbeda-beda, seperti kekuatan berpikir, bekerja, dan berbuat baik. Melalui penerapan nilai-nilai Asta Aiswarya, warga yang kaya dapat menggunakan kemampuannya dalam membantu dana, isitwa, sedangkan warga lain membantu dengan tenaga, lakitma, dan anima. Semua bentuk bantuan sama-sama penting sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau rendah. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, saya ingin bertanya tentang studi kasusnya itu menceritakan tentang apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami izin menjawab. Tentang ada sebuah desa adat yang melaksanakan upacara besar di pura dan masyarakatnya sedang bergotong royong mempersiapkan segala kebutuhan upacara mulai dari bantan, sarana prasarana hingga proses ritual. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, sudah semua kelompok tadi menyampaikan hasil diskusinya dan diskusi bersama dan mengerjakan LKPD yang Misari berikan. Sekian pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan kita membahas pembelajaran apa saja sih di minggu ini, di hari ini. Silakan, ya sih. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah mengetahui apa itu Asta Aiswarya, yaitu sifat-sifat Tuhan, lalu mengetahui apa saja bagian-bagiannya dan juga artinya apa saja, lalu contohnya yang bisa diterapkan di kehidupan itu apa saja. Nah, kita lanjutkan dengan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama, apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, silakan Ika. Pelajaran yang menarik yang hari ini yaitu kita bisa dapat mengetahui sifat-sifat dari Tuhan. Oke. Yang kedua, pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Gede. Pengalaman baru bisa mengetahui apa itu sifat-sifat Tuhan. Bisa mengetahui apa itu sifat-sifat Tuhan untuk kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Ika dan Gede. Sebelum kita akhiri dengan berdoa, sebelum kita akhiri dengan berdoa, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait pemaparan materi atau pembelajaran hari ini? Tidak? Nah, baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya semua. Pembelajaran hari ini kita akhiri karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Untuk doa bisa dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya dulu. Ketua kelas lagi ya, silakan Ayu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om.